Saudara-saudari terkasih, mari kita melanjutkan novena kita pada hari yang ketiga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kita masuk dalam novena kepada Bunda Maria, Ratu Karmel. Untuk itu kita mau siapkan diri kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, aku hadir di hadapan-Mu. Terimalah hati, pikiran, dan jiwa ragaku. Biarlah aku mendengarkan sabda-Mu saat ini melalui doa Maria, Bunda Karmel. Semoga Engkau mendengarkan doa-doaku ini, doa-doa kami ini, khususnya untuk penghentian penyebaran virus Corona 19 di negara kami, Indonesia. Ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Yesus, Tuhan kami. Amin. Mari kita mendengarkan pembacaan Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kita mau merenungkan sabda Tuhan dalam hari ketiga novena kepada Bunda Maria, Ratu Karmel. Sekali lagi, Karmel berasal dari dua kata bahasa Ibrani, Karem yang berarti taman dan El yang berarti Allah. Jadi Karmel berarti taman Allah. Saudara-saudari, tradisi mistik Karmel menggambarkan bahwa setiap jiwa kita disimbolkan dengan bunga mawar. Setiap kita adalah mawar-mawar kecil maupun besar. Salah satu mawar besar dalam tradisi Karmel adalah Nabi Elia. Pribadi Nabi Elia, inspirator Karmel, disimbolkan dengan bunga mawar merah. Mengapa? Karena mawar merah mewakili pribadi Nabi Elia yang penuh semangat mengabdi Allah, sekaligus dengan pedang terancung penuh keberanian menumpas gerakan-gerakan sesat dan berhala seperti yang terjadi dengan kumpulan nabi-nabi Baal. Kita pun demikian, setiap kita, siapapun kita, dapat disimbolkan dengan bunga mawar merah. Namun jika kita adalah mawar-mawar di Taman Karmel, maka haruslah dapat dibuktikan dalam kehidupan kita. Apakah kita ini mawar atau mungkin bunga yang lain? Ada kalanya orang kagum dengan keindahan mawar dari diri kita yang mulai tampak dalam hidup doa, hidup kerasulan, persaudaraan, dan kasih. Namun sering kita juga lebih mau menutup diri kita agar orang tidak melihat kecemerlangan mawar dalam diri kita. Setiap kali kita menutup diri kita dengan tempurung keegoisan, membuat mawar kita layu karena kehilangan sinar matahari sejati, Yesus Kristus itu sendiri. Kita coba mengikuti sikap Bunda Maria. Ketika dipanggil menjadi ibu Tuhan, Maria masih bisa beralasan bahwa dia belum bersuami dan masih muda dan lain-lain. Namun Maria tidak menutup diri terhadap panggilan Allah.
Secara jelas Maria menunjukkan dirinya sebagai hamba Allah dan siap mengandung dan melahirkan Sang Immanuel. Dari kesediaannya itu, mawar Bunda Maria berkembang pesat menjadi bunga mawar yang gaib, mawar terindah dan tak berduri. Ada satu pesan penting dari Bapa kita, Santo Yohanes dari Salib, demikian. Jika Anda merindukan suatu tempat yang baru, maka Anda harus berani membuka rute jalan yang baru. Kita kadang terikat pada tempat lama. Kita kadang terikat pada teman lama. Atau kadang kita terikat sekali dengan suatu barang yang lama, misalnya foto puluhan tahunan, atau sepatu lama kenangan terindah, atau suatu buku lama pemberian sahabat lama. Jika demikian, ingatlah teladan Maria, Yosef, dan Yesus. Keluarga kudus ini tidak terikat pada tempat lama mereka di Bethlehem atau di Nazaret. Ketika disampaikan agar segera berangkat malam itu juga ke Mesir, ketiganya pun pergi. Sebenarnya Bunda Maria bisa beralasan, dia baru bersalin, masih lelah, anak masih kecil, perjalanan jauh dan berbahaya. Namun itu tidak keluar dari perut Maria. Maria dan Yosef dan Yesus lebih memilih kehendak Allah untuk merambah tempat baru, negara baru, teman-teman baru, tetangga-tetangga baru, agar Tuhan boleh dikenal dan dialami di sana, di Mesir. Kita semestinya tidak terikat pada tempat, orang, konsep pikiran kita, perasaan kita, barang kita, dan lain-lain. Kita harus berani membuka rute jalan baru jiwa kita agar dapat mengalami kesegaran hidup baru. Kita harus membuka diri kepada tawaran Roh Allah agar mawar-mawar jiwa kita boleh berkembang secara baru, menghidupi udara segar dari kasih Allah di Taman Karmel kehidupan kita, agar kita dapat menjadi sumber sukacita, sumber damai sejahtera, dan semangat baru selalu muncul dalam diri kita untuk sesama kita. Kiranya cinta dan damai Tuhan Yesus dan Bunda Maria Ratu Karmel melimpah dalam kehidupan saudara-saudari. Amin. Saudara-saudari terkasih, mari kita lanjutkan dengan doa. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau mengutus Putramu Yesus Kristus melalui perawan suci Bunda Maria, dan Maria yang membawa Yesus dalam rahimnya, menawarkan kabar sukacita dan membawa rahmat pada orang-orang yang membutuhkannya. Ajarilah kami melihat dan mengalami bahwa wujud kami ini, yakni agar bangsa kami, negara kami terbebas dari virus COVID-19, adalah juga bukti rahmat-Mu untuk kami, agar kami semakin mencintai-Mu dan mencintai sesama dengan lebih tulus dan ikhlas. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita doakan 3 kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.